PKK pun juga harus mampu menyampaikan kepada masyarakat. Apakah harus tenaga perempuan? Juga tidak. Laki-laki pun perlu. Kita perlu laki-laki. Karena apa? Sasarannya tidak selalu ibu-ibu. Sasarannya bisa bapak-bapak juga. Karena pengetahuan tentang ini kan tidak hanya ibu-ibu yang tahu. Bapak juga harus tahu. Kira-kira seperti itu. Yang mau jadi pengurus PKK termasuk luar biasa loh Mbak. Karena udah ada bayaran loh. Ya, harus kita acungi jempol. Betul. Sehingga saya harus menyadari pada saat itu ketika mereka mau berkumpul, mau menyumbangkan waktu dan tenaganya, itu harus kita hargai untuk bisa tidak boleh dipaksa terlalu di luar kemampuan. Kita sudah diajarkan yang namanya gotong royong oleh presiden utama kita. Iya. Itu kita kembalikan. Bahwa persoalan sosial masyarakat itu tidak bisa hanya satu orang atau satu pihak saja yang mengerjakan, tapi semua pihak kolaborasi. PKK harus mampu membuka diri untuk berjejaring, berjejaring dengan lembaga-lembaga yang lain. Ini akan menjadi lebih mudah bagi PKK di dalam proses pendampingan kepada masyarakat. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali pada kesempatan ini saya Mustika Ratna hadir ke hadapan Anda melalui podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, suasana di studio JTV ini, pemirsa atau dulur Jawa Timur, semakin semarak dan segar tentunya dengan kedatangan narasumber saya pada kesempatan kali ini. Pokoknya kiprah beliau itu sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Wiwin Sumrambah, SPT MAP, yang merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan dari Dapil Jatim 10, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam. Ini sebuah kehormatan loh bagi kami di sini. Ibu bisa bersedia untuk hadir di sini. Matur nuwun ya Ibu Wiwin ya. Justru kehormatan buat saya. Matur nuwun Ibu Wiwin. Sami-sami. Nah, dulur Jawa Timur, kali ini kami akan berbincang terkait dengan isu-isu kekinian pastinya kalau di podcast ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan optimalisasi PKK dalam penguatan ketahanan pangan, PKK pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Bu Wiwin, begini, sebelum kita membahas optimalisasi PKK dalam penguatan ketahanan pangan, kita bicara dulu Bu soal konsep PKK. Banyak dari masyarakat itu yang belum tahu secara mendalam konsep PKK ini seperti apa. Orang kalau melihat PKK itu identik dengan perempuan, identik dengan ibu-ibu dan identik dengan arisan. Hanya sebatas itu titik. Itu sebenarnya tolong beri kami pencerahan Ibu Wiwin, bagaimana sih sebenarnya konsep PKK? PKK sendiri itu adalah lembaga mitra pemerintah yang memang disiapkan untuk bisa melengkapi kegiatan pemerintah. Ya, intinya seperti itu. Dan di situ ada kata-kata pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Di situ ada kata keluarga bukan perempuan. Sehingga seharusnya memang gerakan PKK itu orientasinya pada keluarga. Satu itu, bahasanya gerakan. Nah, kalau sudah kata gerakan ini kan berbicara tentang massal. Nah, gerakan PKK itu harus mengarah pada seluruh keluarga Indonesia. Jadi, siapa yang menggerakkan? Penggerak PKK yang kemudian di dalamnya adalah organisasinya atau strukturnya. Ini disebut penggerak. Tugas mereka apa? Menggerakkan seluruh masyarakat. Sebenarnya konsep utama PKK itu begitu. Di bidang apa? Di bidang tentu saja yang berkaitan dengan keluarga yang tercermin di dalam 10 program pokok PKK. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi laki-laki itu juga harus punya peranan di dalam PKK karena basisnya adalah keluarga. Keluarga kan tidak cuma perempuan. Iya, betul. Jadi artinya sebenarnya laki-laki juga bisa memiliki peran begitu Ibu dalam PKK. Dan sasaran yang dituju oleh PKK itu adalah seluruh permasalahan di dalam keluarga. Jadi mulai urusan balita sampai lansia. Itu harusnya PKK memberi pengajaran tentang bagaimana kehidupan berkeluarga itu. Itu jadi sampai kebutuhan pangannya, maka yang nanti kita akhirnya
masuk di dalam urusan ketahanan pangan. Baik, Ibu, artinya begini, kalau kita bicara mengenai tadi sudah konsep PKK, kemudian sasaran dari PKK itu sendiri berarti sebenarnya menyeluruh, luas. Iya, makanya struktur PKK itu kan kalau di Indonesia itu struktur yang paling lengkap, mulai dari pusat sampai dasawisma. Dasawisma itu 10 rumah ya. Betul. Nah, kenapa dibuat lengkap? Karena memang tujuannya untuk bisa menggerakkan seluruh masyarakat. Baik. Iya, karena pendidikan keluarga itu tidak ada sekolahnya. Maka pemerintah menyiapkan sekolah non formalnya harusnya lewat PKK. Seperti itu kira-kira. Tidak ada pendidikan momong anak itu kan susah. Nah, PKK ini yang diharapkan mampu menjadi pendamping seluruh keluarga Indonesia ini bagaimana cara mereka berkehidupan keluarga. Nah, tapi tidak harus menjadi pengajar. Baik. Menjadi fasilitator lewat program-program kegiatannya yang sudah dibagi menjadi 4 pokja. Kira-kira seperti itu. Oke, Ibu Wiwin begini, bisa tidak artinya mencontohkan kepada dulur Jawa Timur bahwa laki-laki pun bisa berperan untuk menjadi pengurus begitu, misalnya di PKK. Kalau di Jawa Timur sendiri seperti apa? Apakah sudah ada konsep yang seperti itu, Ibu? Iya, saya lihat di pengurusan di Jawa Timur ada, saya lihat di Pokja 1 dan di Pokja 4 itu ada juga laki-laki, karena memang di Pokja 4 tentang kesehatan ya, di situ ada lingkungan dan kesehatan. Butuh tenaga-tenaga yang paham pengetahuan tentang kesehatan. Yang saya lihat memang dokter ya yang dia menjadi pengurus di Jawa Timur. Nah, ini yang harus diberi pengertian kepada masyarakat bahwa PKK itu juga memberikan konsep pendidikan yang sangat luas termasuk kesehatan. Nah, ini kan kalau tenaga-tenaga yang bisa menyampaikan ini kan tidak hanya perempuan, laki-laki pun mampu. Ya kan, nah, kemudian sosialisasi tentang perlindungan perempuan anak, PKK pun juga harus mampu menyampaikan kepada masyarakat. Apakah harus tenaga perempuan? Juga tidak. Laki-laki pun perlu, kita perlu laki-laki, karena apa? Sasarannya tidak selalu ibu-ibu, sasarannya bisa bapak-bapak juga. Karena pengetahuan tentang ini kan tidak hanya ibu-ibu yang tahu, bapak juga harus tahu. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Ibu Wiwin. Artinya dari sekarang itu kita harus semangatnya adalah bukan hanya perempuan yang lebih mendominasi peran di PKK, tetapi kita juga memberi ruang kepada bapak-bapak, kepada laki-laki, untuk mereka juga terus tetap berkontribusi ya Ibu ya dalam sharing PKK. ilmu, juga berhak mendapatkan sesuatu dari PKK itu sendiri, yaitu tentang pengetahuan keluarga. Itu penting sekali. Bapak-bapak harus dapat, karena kita di masyarakat terutama kan sudah mulai muncul kesadaran parenting itu tidak hanya ibu, bapak-bapak. Nah, bapak-bapak kan juga harus punya pengetahuan tentang parenting. Nah, itu jadi PKK. Itu harusnya memang. Dan konsepnya memang dalam sejarahnya memang diperuntukkan untuk keluarga, tidak hanya pada ibu. Baik. Nah, Ibu Wiwin, ini kan kita berbicara terkait dengan optimalisasi PKK dalam penguatan ketahanan pangan. Kalau bicara ketahanan pangan, apa yang ada di pikiran Ibu Wiwin sendiri? Nah, kalau ngomong ketahanan pangan itu sederhananya itu kan bagaimana kita mudah mendapatkan pangan, mudah secara fisik, mudah secara ekonomi, mudah secara pemenuhan gizinya. Dan kemudian bagaimana kemudahan 3 ini menjadi stabil, itu ketahanan pangan, dan dalam waktu yang jangka panjang. Nah, dalam kondisi ekonomi kita seperti ini, tentu saja kita akan mempengaruhi yang namanya ketahanan pangan, karena berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan itu sendiri. Jadi konsep ketahanan pangan jangan kemudian hanya berbahasa tidak adanya pangan. Itu yang paling penting, yang harus kita jelaskan pada masyarakat. Bukan itu konsepnya, tetapi bagaimana kemudahan mendapat pangan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dengan kondisi ekonomi saat ini yang bisa dikatakan naik turun ya Ibu ya, seperti apa kemudian PKK ini bisa menjadi solusi begitu Bu terkait dengan pangan itu sendiri? Kalau berbicara tentang pangannya itu sendiri, nah ini menariknya di PKK itu memang ada pokja, dibagi oleh pokja. Nah, pokja 3 ini ada yang terkait dengan pangan, sehingga langsung daerah ke pangan. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan lebih banyak pada bagaimana masyarakat mempunyai pola hidup seperti orang zaman dulu, yang semua harus menyiapkan sendiri termasuk tanaman-tanaman, karena
pertama berbasis yang penting adalah bisa menyediakan makanan sehat. Iya. Dari menanam sendiri tanpa obat dan sebagainya. Yang kedua, ini juga mampu menjadi apa ya istilahnya tambahan. Sehingga penguatan ekonomi semakin lebih baik karena apa? Pembelanjaan uangnya bisa diirit lah bahasa orang Jawa. Ya. Karena kita sudah menyiapkan lewat pengetahuan tentang menanam itu tadi. Kebutuhan-kebutuhan bahan makanan bisa disediakan sendiri dari rumah, kira-kira seperti itu. Baik, nah kalau program PKK di Jawa Timur sendiri, Ibu terkait dengan pangan itu apa saja begitu saat ini? Kalau berkaitan dengan tanamannya itu sendiri yang ada di Pokja 3, otomatis memang pengetahuan tentang menanam yang pasti. Bahkan ada kata hatinya PKK. Nah, halaman asri, tertib, indah dan nyaman. Nah, itu ada di konsepnya Pokja 3, bagaimana seluruh masyarakat diajak menanam sayuran, kemudian toga, tanaman obat, yang kebutuhan-kebutuhan dasar lah yang untuk bisa dilaksanakan. Bahkan bagaimana untuk kota sekalipun bagaimana caranya bisa menanam diajarkan. Nah, mereka PKK bekerja karena memang lembaga mitra, mereka bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Mereka rata-rata bekerja sama untuk bisa melatih masyarakat. Itu yang memang sekarang sedang berlangsung. Iya, kalau kita bicara ada menanam di pekarangan, bikin dapur hidup, warung hidup, itu sebenarnya efektif nggak sih Bu? Efektif ya? Sangat efektif. Terutama untuk masyarakat yang bawah ya, yang kita nggak bisa menafikan keadaan ekonomi hari ini, bahwa banyak masyarakat yang akhirnya menjerit karena kebutuhan pokok yang semakin naik dan sebagainya. Nah, ketika tanaman pangan ini sudah banyak tersedia di lingkungan kita, yang artinya itu gratis. Nah, nanti kalau biasanya bantuan bibit itu nanti baru dari pemerintah. Nah, ini kan akhirnya bisa mengalihkan uang yang tadinya untuk belanja sayur ini bisa diutamakan ke bahan pokok dan akhirnya bisa mencukupi untuk kebutuhan yang lain. Ya, harapannya seperti itu. Baik, termasuk tadi yang lele juga. Lele ya sekarang kan banyak itu yang pakai tong itu yang di atasnya ada kangkungnya itu kan, bawahnya lele. Itu luar biasa sebenarnya. Walaupun tidak bermaksud kemudian membuat peternak-peternak kita lele menjadi bangkrut gara-gara itu enggak ada pastinya maksud, tidak seperti itu. Karena kan masih banyak segmen yang lain otomatis. Ini kan yang kita tujukan pada keluarga-keluarga yang memang membutuhkan untuk itu. Betul, Bu. Tapi begini Bu Wiwin, pasti ada kendala besar ketika kemudian kita bicara terkait dengan pangan keluarga, upaya-upaya yang dilakukan oleh PKK. Sebenarnya untuk kendala atau tantangan terbesarnya sendiri itu apa sih Ibu Wiwin? Banyak kendala dari sisi PKK-nya itu sendiri misalnya. Kadang-kadang memang pengetahuan penggeraknya sendiri kurang mumpuni. Nah, karena ini akhirnya tidak bisa Nah, kadang-kadang bahasanya begini, ketika ada program, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, menanam misalnya ya, menanam cabai. Untuk orang yang tidak pernah menanam, kan mereka tidak tahu kapan harus disiram, kapan harus dipupuk kembali dan sebagainya. Nah, sementara kadang-kadang ketika penyampaian program hanya disampaikan sosialisasi satu kali, kemudian diberi bibit, sudah dibawa pulang. Nah, proses pendampingan ini kadang-kadang kader sendiri kurang begitu paham. Sehingga tanaman 2 bulan mati. Nah, itu juga kendala kadang-kadang kan harusnya ada proses pendampingan dulu. Oh ini loh kapan waktunya mupuk. Oh kalau ada kena penyakit ini harus dikasih apa. Pengetahuan sederhana ini kadang-kadang tidak ada keberlanjutannya. Sehingga kadang-kadang kasih bibit 2 bulan mati, nggak dapat panen. Harusnya kan berkelanjutan ya Ibu ya. Dari sisi sasaran sendiri pun juga begitu. Mereka sekedar formalitas datang, dapat benih, kemudian tidak serius untuk ini juga menjadi kendala bersama. Makanya kan memang harus dicarikan solusinya, bagaimana caranya ruang-ruang evaluasi ini harus selalu
lakukan supaya program-program ini tidak muspro bahasanya gitu. Iya. Ini yang sering terjadi. Ibu, tapi gini, kalau kita bicara tadi kan ada tanaman obat keluarga, Betul. kemudian menanam di halaman rumah. Tapi kemudian ketika terkendala dengan lahan yang sempit, itu Ibu Wiwin, langkah apa sebenarnya yang tetap bisa dilakukan begitu Ya, loh? teknologi sudah sangat banyak Mbak, termasuk pertanian. Nah, kita ada yang namanya hidroponik. Iya. Ada yang namanya, kalau hidroponik kesulitan kita pakai vertical garden, naik ke atas. Iya. Sebenarnya tidak ada kendala. Saya ini punya P4S Mbak ya, di Jombang, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Ya, biasanya kan tempat orang latihan tentang pertanian. Saya pernah didatangi oleh kelompok-kelompok masyarakat di Surabaya yang memang sudah memperdayakan kampungnya ini menjadi kampung tanaman pangan. Nah, mereka, saya tanya gimana tekniknya. Kalau hidroponik kami tidak mampu Bu, lah kenapa? Repot. Hidroponik itu repot itu artinya kan pemeliharaan airnya harus intensif gitu kan. Terus pakai apa? Pakai vertical garden. Dan saya ingat waktu itu memang masih ketika Bu Risma jadi wali kota. Memang gerakan Bu Risma di penghijauan kan luar biasa. Iya. Termasuk tanaman pangan di kampung-kampung. Nah, ini artinya sebenarnya orang kota pun tidak ada kendala. Kita tahu di Surabaya padat banget kampungnya. Bisa. Tetap bisa ya. Iya. Tetap bisa menyiasati itu. Iya. Dan jangan lupa teknologi bergerak terus. Iya. Ya, pasti akan ada solusi. Kira-kira seperti itu. Itu artinya sangat penting kemampuan dari kader PKK itu sendiri pastinya. Betul, ya Ibu ya. Itu yang tadi menggali ilmu terus, mengasah ilmu terus. Sebelum kita sampaikan kan kita harus penuh dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Bu, tapi gini, sekarang itu harga cabai, harga bahan kebutuhan pokok itu kan ada yang memang semakin merangkak naik. Seperti apa kemudian peran dari PKK ini agar keluarga itu tetap kuat begitu loh Ibu? Iya, ya itu tadi memaksa untuk menanam. Nah, ketika kemudian memaksa untuk menanam di rumah ini tidak mampu, nah ini kita kembalikan kepada pemerintah. Ada beberapa desa yang kita beri solusi dan itu sudah dilaksanakan. Di beberapa desa itu ada tanah-tanah idle-nya desa kan yang memang kadang-kadang tidak digunakan. Atau bahkan yang di tepi-tepi sawah itu yang nganggur istilahnya. Nah, itu kita membuat gerakan menanam bersama yang dipandegani pemerintah desanya didampingi oleh PKK untuk menanam dan memelihara bersama. Baik. Yang kemudian ini boleh digunakan semua masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini konsep gotong royongnya hadir. Ini sudah terjadi di beberapa desa. Ini kan karena efek ketika waktu itu pandemi ya. Nah, pandemi ini memang luar biasa sehingga kita pada saat itu saya masih ketua PKK harus mencari solusi. Salah satunya akhirnya kita paksa untuk ayo kita nanam bareng, kita pelihara bersama, kita berikan ini supaya mereka nggak malu lah, paling nggak itu kalau ngambil memang sudah untuk masyarakat. Sederhana saja, luntas, bisa diramban, jadi tanaman buah, tanaman apa yang bisa mereka untuk bisa mencukupi, paling tidak menahan pengeluaran supaya tidak terlalu banyak, dan itu disediakan oleh pemerintah, desa terutama. Ibu Wiwin Sumrambah dulu pernah menjadi ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Jombang. Seperti apa Ibu pengalaman ketika itu dengan dinamikanya yang ada di Kabupaten Jombang dan karakteristik dari Kabupaten Jombang itu sendiri potensinya? Saya mengakui bahwa menjadi penggerak PKK itu sangat berat, ya sangat berat. Nah, kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada sasaran kita, siapa seluruh masyarakat. Nah, akhirnya yang harus kita kita luruskan itu adalah para penggeraknya. Nah, ini para penggeraknya yang kemudian betul-betul kita cermati lagi kelebihan-kelebihan mereka untuk bisa kemudian kita beri ruang kesempatan untuk membagi yang mereka punya. Contoh sederhana adalah salah satu pengurus saya itu ada dosen waktu itu dosen yang berkaitan dengan ekonomi karena dia ngajarnya basisnya ekonomi. Itu yang kemudian saya paksa, ada program apa di kampusnya yang bisa kita sharing ke masyarakat. Akhirnya paling gampang waktu itu adalah pendampingan PIRT.
Akhirnya mengajak mahasiswa-mahasiswa, kan kalau kita mengandalkan penggerak kita sendiri tidak cukup, kita butuh orang lain. Mahasiswanya diajak digerakkan untuk mendampingi proses PIRT untuk UMKM. Itu salah satu contoh kecil. Kemudian kalau urusan pangan, saya menggandeng juga, saya ambil pengurus itu dari SMK, guru SMK saya libatkan, sehingga sekolah bisa kita libatkan untuk ngajari tentang aneka ragam pengolahan makanan. Kayak gitu. Jadi memang harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya Ibu ya. Tidak karena bisa PKK bergerak sendiri. Ya, karena kita harus sadar dulu bahwa kita itu kemampuannya terbatas. Kita butuh orang lain. Betul. PKK dan PKK sendiri yang mau jadi pengurus PKK termasuk luar biasa loh Mbak. Karena tidak ada bayaran loh. Ya, harus kita acungi jempol. Betul. Sehingga saya harus menyadari pada saat itu ketika mereka mau berkumpul, mau menyumbangkan waktu dan tenaganya, itu harus kita hargai untuk bisa, tidak boleh dipaksa terlalu di luar kemampuan. Gandeng. Kalau memang tidak mampu melakukan sendiri, gandeng orang lain. Ya, itu yang kita kemudian minta difasilitasi oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu, tapi gini, kalau tadi kan ada juga menggandeng pihak kampus atau SMK terkait dengan mungkin UMKM atau mungkin PIRT itu tadi. Sekarang kalau ibu-ibu kan kepingin mengusahakan usaha pangan kecil-kecilan, tapi kemudian terkendala modal, itu seperti apa kemudian PKK ini bisa memfasilitasi sih Ibu Wiwin? Nah, paling mudah adalah PKK itu punya peran mitra pemerintah, sehingga PKK paling tidak mempunyai informasi tentang program-program yang ada di dinas, sehingga PKK bisa menjadi penghubung. Nah, sebaliknya pemerintah sendiri ketika ada UMKM yang minta bantuan, dan ada pendampingnya yang jelas, salah satunya PKK, pasti pemerintah akan mudah memberikan program. Karena apa? Ada jaminan benar-benar dilaksanakan. Nah, ini kolaborasi yang seperti ini yang bisa kami lakukan. Karena kalau di PKK sendiri kan anggaran untuk itu tidak ada. Nah, memang tidak diperbolehkan, hanya khusus untuk program-program pendidikan saja ke masyarakat. Nah, kami ini mampu menjadi penghubung, itu yang biasa kami lakukan di PKK. Oke, berdasarkan pengalaman Ibu Wiwin juga pastinya ya. Artinya ada juga beberapa inovasi yang Ibu lakukan dengan menggandeng atau berkolaborasi dengan pihak lain ya Ibu. Nah Ibu, sekarang di era digital, kalau kita bicara terkait dengan pemasaran online, pasti PKK juga harus mengikuti perkembangan era sekarang. Ini bagaimana kemudian Bu? Sudah banyak pelatihan yang diberikan, termasuk bahkan provinsi juga aktif memberikan pelatihan ke daerah-daerah. Selain itu juga salah satu yang saya sampaikan tadi ketika menggandeng pihak kampus, itu adalah salah satu bagaimana kita mendorong UMKM untuk masuk e-katalog. Otomatis kan mereka harus melek. Karena kami ini juga, rata-rata yang namanya pengurus PKK itu kan biasanya sudah sepuh-sepuh, tidak paham tentang IT dan sebagainya. Nah, maka kita manfaatkan mahasiswa ini yang menjadi pendamping. Mereka berproses mulai dari bagaimana caranya masuk e-katalog. Nah, mulai masukkan e-katalog. Mulai ternyata harus ada sampai proses NIB. Nah, NIB sampai NIB itu prosesnya apa saja? Itu kita dampingi. Kan kalau di kampus kan ada Pengmas juga kan. Nah, itu sekalian kita dorong mereka untuk mendampingi sampai masuk di e-katalog. Nah, kalau pengalaman saya sebagai anggota DPR juga, pemerintah Jawa Timur ini juga aktif kok di lewat koperasi, karena memang untuk UMKM kan di koperasi ya, Dinas Koperasi dan UKM. Saya beberapa kali kerjasama dengan mereka untuk pendampingan UMKM. Yang terakhir itu di Terawas untuk masyarakat UMKM Mojokerto. Itu pengetahuan tentang digital, bagaimana menaikkan produk mereka lewat foto yang bagus dan sebagainya untuk masuk ke pemasaran digital. Jadi bagaimana kemudian mereka mengambil angle agar produk itu bagus ya Ibu ya ketika nanti mau dipromosikan. Nah, ini PKK harus mampu jadi jembatan programnya pemerintah untuk kita masukkan pada UMKM pendamping yang didampingi oleh PKK. Baik, Ibu Wiwin, kita minum dulu yuk. Boleh, terima kasih. Sama-sama Ibu.
Ibu Wiwin, kalau Ya. kita lihat kalau di Jawa Timur sendiri pangan itu banyak, potensinya Jawa Timur luar biasa. Betul. Kita termasuk lumbung pangan. Betul Ibu. Ada singkong, iya kan? Ada jagung dan olahan tradisional. Tapi pastinya kita nggak kepingin itu hanya sampai di situ. Betul. Gimana caranya agar kemudian produk itu bisa nggak kalah saing ya sama produk dari mungkin provinsi lain atau bahkan internasional dan bisa keren gitu loh Ibu. Ini peran PKK bagaimana Ibu Wiwin? Iya, banyak sekali UMKM yang didampingi PKK ini sudah menaik kelaskan singkong misalnya, lewat makanan yang dari singkong itu apa ya? Ada keripik. Ada keripik, ada yang dibuat kayak nasi itu, tiwul. Kayak tiwul, iya. Jangan sampai buat tiwul yang instan ya. Iya, ada tiwul instan. Kemudian ampok instan. Yang dulu bagi masyarakat, Ibu itu makanan desa. Tapi sekarang enggak loh. Mereka enggak pede, dulu enggak pede. Iya. Nah, bahkan kalau di Jombang ini yang sebenarnya sedang saya dorong untuk mereka harus mengembangkan adalah kringking namanya. Kringking. Nah, nanti aja kalau sudah di launching. Rahasia dulu ya. Surprise dong ya. Kita tunggu loh Ibu kapan launchingnya. Jadi mereka ini kan meyakinkan untuk bisa bahwa singkong ini bisa naik kelas selama kita mau mengolah. Nah, ini kan proses-proses pendampingan mengubah mindsetnya masyarakat atau pelaku UMKM. Ini PKK sangat besar peranannya. Nah, kemudian proses pendampingan produknya, mulai dari berproduksi, mengemas sampai ke pemasaran, itu ada di program Pokja 2. PKK ini luas sekali Mbak, termasuk pendampingan UMKM di Pokja 2. Nah, itu kemudian kita menghubungkan kepada pemerintah untuk bisa diikutkan di pameran-pameran atau bahkan misi dagang dan sebagainya. Artinya ketika kemudian mereka yang sudah mampu untuk dilepas, artinya sudah penguasaan pasarnya dan sebagainya. Ini kemudian kita serahkan kepada dinas, ini pengawas kami ya. Kami serahkan kepada dinas untuk pendampingannya. Sudah selesai nih, nanti PKK akan mendorong UMKM yang belum jadi lagi. Itu proses ini yang akhirnya menjadi dorongan. Kalau misalnya kita dampingi semua kan nggak mampu. Maka ketika mereka sudah cukup berproses dan mereka sudah waktunya diserahkan dinas, serahkan dinas saja. Kemudian kami mendampingi lagi yang baru-baru lagi ini. Nah, dan di Dinas Ketahanan Pangan sendiri sampai di tingkat pusat itu ada sering lomba yang memang dilewatkan PKK itu tentang aneka ragam makanan. Nah, saya juga pernah itu jadi chef mendadak itu untuk ikut itu. Tapi ini menarik. Nah, ini yang kemudian menjadi potensi. Lomba itu biasanya kan menjadi pemantik untuk tumbuhnya produk-produk baru. Nah, ini yang saya pikir perlu dipertahankan. Tapi kan juga PKK bisa berkolaborasi dengan UMKM kuliner juga ya Ibu Wiwin ya, seharusnya ya. Bisa di setiap kegiatan. Nah, kadang-kadang di pemerintah itu juga PKK itu diperbantukan untuk kegiatan konsumsi dan sebagainya, ya kan? Nah, itu UMKM yang memang kita dorong untuk bisa masuk, pasti itu. Apalagi dengan saya ingat dulu itu ada pernah sampai diperdakan di Jombang itu bahwa semua suguhan mamim yang ada di pemerintahan itu harus lokal. Nah, ini PKK punya peranan untuk masuk ke situ. Jadi benar-benar menjadi tuan rumah bagi produk sendiri. Betul, pastinya. Makanya kita masukkan ke e-katalog, karena di Jombang semua harus e-katalog. Maka UMKM itu kita dorong untuk masuk e-katalog semua. Oke, baik. Bu, selain misalnya memang melalui digitalisasi untuk promosi, pariwisata di Jawa Timur ini luar biasa ramai, ya kan? Dan banyak macamnya begitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pintu untuk pemasaran produk pangan di Jawa Timur. Begitu Ibu Wiwin? Iya. Saya kebetulan juga penggerak pariwisata. Wah, ini repot, ini banyak jabatan. Banyak jabatan. Karena kami punya usaha juga di bidang pariwisata. Iya. Dan juga mendampingi beberapa masyarakat kampung adat. Nah, jadi kami itu punya kesepakatan bahwa semua tempat wisata itu bagaimana memperdayakan produk-produk lokal.
Di salah satu tempat kami itu semua produk milik tetangga itu boleh masuk. Bahkan kita dampingi untuk sampai proses halalnya. Nah, jadi inisiasi dari pihak pariwisata itu sendiri terlibat secara langsung. Nah, ini ketika tempat wisata kita ini kan tidak memungkinkan datangnya pengunjung dari luar daerah atau bahkan luar provinsi. Nah, ini yang kemudian menjadi kesempatan untuk mengenalkan, karena sangat sering terjadi ketika sudah menikmati enak, mereka order repeat order ya bahasanya. Yeah, gimana order. Caranya beli? Nah, kalau kita sudah masuk ke digital itu tadi, akhirnya memudahkan pasar kita untuk bisa ke luar daerah. Itu sering terjadi, Mbak. Jadi justru kadang-kadang di tempat wisata itulah kesempatan untuk bisa kita memperkenalkan dan meluaskan pasar. Yang pasti begitu. Baik, artinya itu memang bisa menjadi sinergi yang luar biasa ya. Selain tempat pariwisatanya juga menjadi lebih terkenal, produk pangan khas lokal itu juga bisa pemasarannya lebih luas lagi pastinya Ibu Wiwin ya. Nah, dan PKK ini menjadi ruang bagaimana menggerakkan para pelaku UMKM ini, bisa memotivasi mereka untuk bisa berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik. Jadi kalau di Jombang, saya dulu agak keras menyampaikan pada para pelaku UMKM bahwa kami PKK atau Dekranasda atau pemerintah kabupaten tidak akan pernah memberikan pasar manja kepada pelaku UMKM. Pasar manja maksudnya? Pasar manja itu maksudnya gini, ketika digelar pameran, semua pejabat dipaksa beli produk mereka, mulai makanan sampai craft dan sebagainya. Sementara ini terpaksa membelinya karena tidak sebagai konsumen, hanya karena keharusan. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya mau pejabat sekalipun membeli ya sebagai konsumen karena saya mau, bukan karena dipaksa ya. Maka ini akan menjadi rangsangan untuk mereka memperbarui produk mereka menjadi lebih baik sesuai keinginan konsumen. Saya sampaikan begitu. Nah, sehingga tapi ada konsekuensinya. Kami harus siap mendampingi terus sampai ke urusan brandingnya sekalipun. Itu kami siapkan juga di waktu itu kerjasama dengan Disdagrin. Gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir memang PKK selalu mendampingi. Menjadi pendamping. Setidaknya ini menjadi penggeraknya masyarakat untuk ayo kita motivasi. Itu PKK posisinya di situ. Luar biasa ya. Memang PKK. Ibu Wiwin Sumrampe juga luar biasa loh dulu. Kiprahnya juga luar biasa begitu ya. Kemudian seperti apa, bahkan sampai saat ini pun orang melihat Ibu, makanya kemudian mereka sering mengundang begitu ya, berbagi wawasan ya kan, apalagi dengan pengalaman Ibu yang memang inspiratif begitu, jadi bisa membuat PKK ataupun sebuah daerah itu semakin maju dan berkembang pastinya. Bu, gini, kalau kita bicara PKK itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya arisan PKK itu Bu Wiwin. Lah itu kan ada uang arisan ya Bu. Itu bagaimana sih kemudian agar uang arisan itu bisa digunakan untuk membantu ketahanan pangan? Ini policy di struktur mereka masing-masing Sebenarnya arisan itu ketika kita pandang sebagai sebuah pemaksaan menabung, ya kan, itu menjadi bagus. Itu menjadi bagus. Tetapi kalau kemudian arisan itu hanya dipakai untuk menabung sesaat kemudian menjadi hal yang konsumtif. Nah, ini yang harus kemudian kita didik ulang. Kita di PKK ini harus diatur ulang. Karena konsep arisan itu tidak ada yang salah dengan arisan sebenarnya, selama konsepnya jelas. Baik. Maka di PKK itu sesuai dengan dasarnya sebagai pembelajaran keluarga, ya harus ditekankan untuk apa arisan itu. Sehingga pemanfaatannya juga harus jelas, apalagi dengan isu ketahanan pangan kita hari ini. Selama itu tidak dipakai sebagai hal yang konsumtif, tidak masalah. Dan selama itu arisan hanya sebagai penguatan, bagian dari penguatan, tidak menjadi yang utama, juga tidak masalah di dalam kegiatan PKK. Menurut saya begitu, dan bisa dipakai untuk modal.
Itu mungkin ya, artinya Bisa. sisi positifnya bisa untuk modal juga. Bisa, Seperti gitu. tadi kalau misalnya ada anggota PKK yang memang mereka mau memulai untuk berusaha di bidang pangan, mungkin dari kecil-kecilan dulu, kemudian melihat seperti apa nanti respon dari pasar, kan bisa berkembang lagi ya pastinya ya Ibu ya. Kita kembalikan arisan itu sebagai sarana saving saja. Itu. Saving untuk apa? Ya sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya mendesak di pangan, itu bisa dipakai untuk modal. Dipakai untuk usaha, bisa dipakai modal usaha. Memang tujuan awal memang dipakai untuk supaya bisa bayar sekolah, ya sudah itu lakukan. Asal tidak konsumtif. PKK tidak mengajarkan konsumtif. Saya pikir begitu. Oke, tapi produktif ya. Iya, betul. Ibu Wiwin, sekarang kalau kita bicara dari sisi DPRD, bagaimana kemudian Ibu mendorong agar PKK ini perannya bisa lebih optimal lagi, utamanya dalam bidang ketahanan pangan, khususnya di Jawa Timur, Ibu Wiwin? Iya, sebenarnya kalau DPRD itu nanti tusi utamanya kan kita memang berkolaborasi dengan eksekutif di dalam kegiatan pemerintahan. Secara kelembagaan mungkin kita tidak bisa langsung, tapi secara masing-masing kita ini kan PKK bagaimanapun itu adalah konstituen. Jadi tugas semua anggota dewan untuk bisa mendampingi apa yang menjadi kebutuhan konstituen terkait dengan ketahanan pangan sekalipun, ya memang kita yang memang harus wajib juga mewakili mereka untuk bisa apa yang menjadi masalah kita sampaikan kepada eksekutif. Untuk kayak misalnya saat ini kita sedang berproses di dalam KUA PPAS 2026, ini kesempatan emas untuk bagaimana masyarakat termasuk PKK menyampaikan kebutuhan program mereka untuk bisa kita sampaikan kepada eksekutif untuk supaya bisa dimasukkan di dalam kebijakan anggarannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau dukungan sendiri Ibu dari DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap PKK yang ada di daerah seperti apa? Pada dasarnya kita ini tidak boleh hanya menilai pada satu kelembagaan otomatis. Tapi bagaimana caranya semua kelembagaan mitra pemerintah, semua masyarakat mendapatkan haknya di dalam program pemerintah. Fokusnya ke sana. Kami tidak mungkin bisa hanya pada satu lembaga. Nah, tapi bagaimana PKK juga masuk di dalam program pemerintah, sudah masuk di dalam program-program yang memang wajib mereka dampingi, itu bagi kami posisinya sama dengan lembaga-lembaga mitra pemerintah yang lain, dan tentunya kewajiban untuk memperjuangkan juga pasti gitu. Kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, Ibu Wiwin dorongannya seperti apa agar kemudian ibu-ibu PKK ini terlibat begitu dalam ketahanan pangan? Maksimalkan saja dalam tusi pokjanya. Maksimalkan saja di situ, kemudian fokuskan program itu, program-program dari 4 pokja ini yang berkaitan dengan isu-isu yang memang harus diatasi di dalam persoalan di tengah masyarakat. Peka saja terhadap kasus sosial masyarakat. Kalau memang hari ini kita sedang ketahanan pangan, fokus ke sana program-programnya. Tapi jangan lupa program jangan hanya sekali seremonial, tetapi harus ada kelanjutannya. Jadi penyusunan program itu jangan hanya kemudian hanya satu selesai. Tapi harus ada program yang kelanjutannya. Jadi ini yang kadang-kadang masih, kadang-kadang ini yang masih belum dikuasai oleh teman-teman penggerak PKK. Artinya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya Ibu ya. Untuk bagaimana membuatkan program. Oke, Bu, kalau Ibu Wiwin melihat pentingnya kolaborasi yang sangat optimal antara PKK, kemudian pemerintah daerah dengan komunitas lokal terkait dengan menjaga ketahanan pangan atau bahkan meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Kita sudah diajarkan yang namanya gotong royong oleh Presiden utama kita. Itu kita kembalikan. Bahwa persoalan sosial masyarakat itu tidak bisa hanya satu orang atau satu pihak saja yang mengerjakan, tapi semua pihak kolaborasi. PKK sekalipun tidak akan mampu menjadi penggerak utama. Maka kolaborasi antara pemerintah, PKK, dan pihak-pihak lain, misalnya universitas, atau bahkan kelompok-kelompok organisasi yang lain yang masih sejalan, ini menjadi sangat penting. Maka PKK harus mampu membuka diri untuk berjejaring dengan lembaga-lembaga yang lain
ini akan menjadi lebih mudah bagi PKK di dalam proses pendampingan kepada masyarakat. Baik, Ibu, pada kesempatan ini silakan Ibu Wiwin menyampaikan pesan kepada keluarga, seluruh keluarga yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Langkah kecil apa kemudian yang mulai bisa dilakukan dari lingkungan rumah itu sendiri untuk mendukung ketahanan pangan? Yeah. Baik, untuk masyarakat Jawa Timur, terutama seluruh keluarga di Jawa Timur, mari kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah di dalam rangka ketahanan pangan sebagai upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Maka manfaatkan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga, bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pangan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, dan tentunya jangan hanya menanam untuk diri kita, tapi ajarkan kepada anak-anak, karena itu adalah bagian dari ritual kita memelihara alam dan rasa terima kasih kita kepada sesama manusia dan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya, memang ya, dari seorang Ibu Wiwin Sumrambah, SPTMAT yang memang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Jombang. Baik, Ibu, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Sehat selalu tentunya Ibu, untuk Ibu Wiwin. Baik, dan selamat tentunya ya Ibu ya di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat untuk periode 5 tahun ke depan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Dulur Jawa Timur, demikian tadi bincang-bincang saya yang inspiratif tentunya ya dengan Ibu Wiwin Sumrambah SPTMAP yang merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jatim 10 dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Mojokerto. Salam hangat tentunya untuk seluruh warga masyarakat Provinsi Jawa Timur dari kami. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dalam program podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Wassalamualaikum, Dulur Jawa Timur.